Betul, di sini dilihat ya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Biasanya kata amanunya itu diikuti dengan amalan solih, kayak gitu. Atau bentuk ibadahnya kayak gitu biasanya. Coba kalian misalkan cari di Quran ada tentang amanu atau orang beriman, bentuk amalannya meskipun itu misalkan wa yuqimus shalah, berarti amalan tentang salat kayak gitu. Ya, atau zakat atau sedekah dan lainnya gitu. Kemudian pasti kita pernah ya merasakan misalkan gelisah pernah tuh. Kalian biasanya kalau gelisah ngobatin gelisahnya gimana? Ngapain? Tidur, ada yang tidur, ada yang bikin status, ada yang apa lagi? Main ML, main game. Terus apa lagi? Kan pernah nih masing-masing gelisah nih, pernah kan? Terus ngapain? Sholat katanya, zikir. Ya. Tahu nih, jadi kalau misalkan gelisah, sebaiknya emang sebenarnya ya jangan buat pasang status karena itu enggak memberikan ketenangan buat kita. Jadi ketika kita gelisah misalkan atau ada masalah atau apa, bikin di status atau apa, bukannya menyelesaikan masalah itu gitu, tapi justru makin panjang. Misalkan tiba-tiba ada yang komennya nggak sesuai sama perasaan kaliannya lagi kayak gimana gitu kan, akhirnya ya udahlah menimbulkan salah pahaman malah nambahin masalah baru, gelisah baru kayak gitu ya. Nah caranya yaitu kalian wudu kalau udah lagi gelisah tuh, wudu terus ngapain? Zikir, sholat. Terus bukan main game gitu. Kenapa main game? Main game itu kan melalaikan waktu, ya kan? Di Islam aja nggak boleh kan kita sampai melalaikan waktu, apalagi umur kita pendek gitu, kayak gitu. Jadi kalau bisa hindari hal-hal yang melalaikan waktu kayak gitu. Ya kalau emang gelisah, hati nggak tenang, jiwa pikiran entah kemana kayak gitu ya, mau ngapa-ngapain nggak mood gitu. Ya udah caranya wudu, sholat. Atau misalkan Bu yang nggak sholat gimana? Kan bisa zikir, istighfar, doa gitu, banyak hal-hal lainnya kayak gitu ya. Nah tadi tuh ada yang bilang zikir, dengan zikir. Ala bizikrillah tatmainnal qulub. Tuh kan, dengan zikir tatmainnal qulub, hati menjadi tenang kayak gitu. Jadi beneran, meskipun misalkan udah wudu, udah sholat, tapi ya masalahnya atau apa belum kelar gitu, ya emang belum tentu selesai, tapi janji Allah kita itu insya Allah akan tenang kayak gitu. Kalau misalkan segala sesuatu, masalah atau apapun, kegelisahan ketika kita hadapi dengan tenang, selesai nggak? Iya selesai kayak gitu. Tuh ya. Nah gini. Sholatnya bikin tenang, tilawah juga bikin tenang. Bahkan cuma baru masuk tempat sholatnya tenang kan? Tenang kan? Kalian nih kalau mau masuk masjid, udah masuknya nih, terus baca doa lah gitu kan. Apa coba doanya? Masuk masjid? Ya betul. Nah nanti itu kalian akan mendapatkan, jangan-jangan ada yang belum hafal nih. Sayang loh kalian masuk masjid nggak baca doa gitu, belum hafal doa. Nah terus ngerasa nggak aura masjid tuh beda gitu, lebih adem ya. Padahal misalkan masjidnya nggak ada AC-nya gitu. Misal ada yang nggak ada AC-nya atau apa, tetap aja dimanapun masjid adem di mana-mana kayak gitu. Di luarnya lagi panas banget, masuk masjid adem. Misal pun di masjid karena ada AC-nya Bu gitu. Ya paling misalkan sama-sama 2 misal ya masjidnya. Di kelas juga AC sama-sama 2, tapi beda kan? Ya itu, baru tempatnya aja udah tenang kayak gitu.
Jadi level keimanan ketika seorang yang beriman tuh, ketika masih gelisah, masih apa kayak gitu, berarti tandanya imannya sedang turun. Kalian perlu introspeksi diri kayak gitu. Kita semua khususnya tentang keimanan. Terus ibu tuh itu kan tadi dengan ketaatan ya, dengan amal sholih. Nah, ibu tuh mau berbagi tips tentang investasi jangka panjang untuk akhirat. Kita apalagi pelajar gitu ya, nggak punya apa-apa. Coba misalkan ya, kalian dikasih rumah gratis, mau nggak? Mau dong. Gratis, kalian nggak punya apa-apa, benar-benar gratis gitu. Rumahnya kalian sendiri yang minta kayak gitu. Mau ya? Apalagi itu baru rumah di dunia. Misalkan kita juga contoh ya, kita minta sesuatu ke orang tua, mau HP baru, mau buku atau tas baru, baju baru gitu. Pasti kita baik-baikin dulu orang tua kita, benar nggak? Gak mungkin kan kita sombong ke orang tua kita gitu, tapi kita mau ini mau itu, dikasih nggak? Kalau kitanya bandel dikasih nggak? Enggak kan? Nah, begitu juga tentang kalau misalkan kita mau punya rumah tapi di surga, bayangin. Dan itu langsung Allah yang bangunkan rumahnya di surga. Kalian mau nggak? Pasti bagus banget kan? Kualitasnya bukan kualitas dunia, bahan-bahannya, bahan bangunannya itu kualitas akhirat. Bayangkan, mau ya? Jadi ibu mau share tipsnya investasi jangka panjangnya. Ada dari segi lahir dan segi batin ya. Jadi kalau lahir itu maksudnya kayak hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita nggak perlu ngeluarin sepeser pun. Gimana caranya kita nggak ngeluarin sepeser pun, tapi kita udah bisa bangun rumah di surga. Allah yang kualitasnya benar-benar kualitas terbaik, kualitas surga. Coba. Yaitu yang pertama itu yaitu sholat sunnah 12 rakaat. Ada yang tahu itu sunnah apa? Yang 12 rakaat sunnah rawatib ya, yang qobliyah, ba'diyah gitu. Jadi itu sebenarnya ya udah, sholat itu tuh sebentar. Pernah nggak sholat sampai selain sholat raweh ya, maksudnya dalam 1 rakaat gitu misalkan sampai sejam 2 jam, nggak pernah kan? Paling berapa menit, ya kan? Enggak ya, paling berapa menit udah. Misalnya sholat awalnya sholat subuh 2 rakaat doang kan? Kita tambahin 2 rakaat sebelumnya, kayak gitu. 2 rakaat sebelum subuh, sebentar 2 rakaat aja, kayak itu. 2 rakaat aja, sama sholat subuhnya. Bu ngantuk gitu, ini aja udah sholat subuh udah syukur gitu. Ya nggak gitu. Sekalian bangunnya, sekalian sama-sama ngantuknya, udah sekalian langsung berdiri sholat kayak gitu. Tambahin sholat sunnah dulu kayak gitu, terus baru sholat subuh kayak gitu. Nah, barang siapa nih, ada hadisnya ya, merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah istana di surga. Bayangin, bukan rumah lagi nih, istana lagi. Ya. Coba siapa yang merutinkan? Kita rutinkan 12 rakaat sebelum subuh. Terus kapan lagi tuh? Sebelum subuh. Terus 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum zuhurnya berapa rakaat? 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Setelah asar ada sholat gak? Enggak, betul. Kemudian
Maghrib setelah atau sebelum? Setelah ya, jadi 2 rakaat setelah maghrib. Kalau isya 2 rakaat juga setelah isya. Kayak gitu. Bayangkan. Misal nih ya. Permisalan jadi kita 4 rakaat qobliyah zuhur. Bu, zuhur kan udah sholat 4 rakaat, ditambah sebelumnya 4 rakaat, setelahnya 2 rakaat, kayak banyak banget ya gitu. Tapi gini, kalian bayangin ya, 4 rakaat ini kalian bisa beli semen lapis emas, kualitasnya surga. Jadi ketika kalian males nih buat bangun sholat sunnah gitu, kalian ingat ini, investasi ini gitu. Oh, saya mau beli semen lapis emas kualitas surga. Kalau dibeli pakai uang bisa nggak? Nggak bisa. Apalagi kita emang udah punya, maksudnya uang berapa sih gitu? Nggak ada. Maksudnya paling berapa buat jajan atau apa udah cukup gitu. Ini beli semen lapis emas kualitasnya surga yang nggak ada di dunia gitu. Udah cuma sholat aja 4 rakaat. Berapa 4 rakaat berapa menit biasanya? Berapa menit tuh ayo? Sebentar lah ya, sebentar. 4 rakaat sebelum zuhur, sambil nungguin berjamaah nih, imamnya belum mulai. Sholat aja dulu 4 rakaat sebelum zuhur gitu. Terus nanti sholat zuhurnya jamaah. Nanti setelahnya lagi 2 rakaat gitu. Sebentar. Nah, terus 2 rakaat laginya beli batu bata bahan permata. Kualitasnya surga lagi. Jadi 4 rakaatnya tadi ibaratnya beli semen, lapis emas. Males gitu, udah capek udah 8 rakaat gitu. Bangun lagi tanggung 2 lagi buat beli batu batanya. Kayak gitu. Ini kalau semennya doang gimana mau bangunnya kan enggak ada batu batanya. Gitu. Kalian mau batu batanya juga gitu. Ya udah kalian bangun 2 rakaat lagi sebentar kayak gitu. Ini investasinya ya. Terus 2 rakaat setelah maghrib. Kira-kira mau beli apa? Tiang lapis perak gitu. Jadi kan udah dibangun nih, ada batanya, semennya kayak gitu, kalian udah beli tuh. Nah, tiangnya gitu, biar kokoh dong. Ya kan? Istananya atau rumahnya kayak gitu. Nah, pakai dengan 2 rakaat sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, ya maaf. Jadi ketika udah nih kan maghrib tuh biasanya udah waktunya istirahat ya. Maksudnya kayak peralihan udah capek lah gitu. Asar kan masih capek lah baru nyampe rumah atau apa gitu. Maghrib udah mulai santai nih. 3 rakaat, sholat aja sebentar gitu. Tambahin 2 rakaat tuh sebentar aja, 2 rakaat aja gitu. Kayak gitu. Buat beli tiangnya kayak gitu. Nah terus setelah isyanya kira-kira udah bata, udah di semen, ada tiangnya, kurang apa? Atapnya dong. Nah 2 rakaat setelah isya kayak gitu. Udah 4 rakaat, udah capek, udah ngantuk gitu, bangun sedikit lagi gitu. Kita nggak tahu, misalkan kita kan mau tidur atau mau ngerjain tugas atau apa, misalkan untuk yang mau tidur tenang biasanya tidurnya gitu, lebih tenang, lebih nyenyak kayak gitu, biasanya enak gitu kalau kita kerjakan sunnahnya 2 rakaat setelah isya. Atau yang mau ngerjain tugas dulu lancar ngerjainnya kayak gitu. Terus waktunya biasanya kalau sholat isya ditunda cepat ke malamnya, ngerasa nggak? Kalau sholat entah bukan isya doang deh, sholat apa aja kalau ditunda waktunya kerasa cepat. Jadi kayak tugas yang harusnya bisa diselesaikan dalam berapa menit kayak nggak selesai gitu. Karena cepet banget, tiba-tiba udah malam ngantuk gitu. Atau ya apa juga. Jadi kalau ketika sholatnya ditunda kayak gitu, jadi udah aja kalau misalnya isya langsung sholat, tambahin 2 rakaat gitu. Kalian mau ngerjain tugas kek, mau langsung tidur atau mau apa, enak nantinya gitu. Terus kalian juga dapat gentengnya gitu. Genteng lapis emas juga. Terus 2 rakaat sebelum subuh. Udah nih, ada batanya, udah di semen, udah ada tiangnya, ininya, di depannya atau di pinggirannya, butuh teralis gitu. 2 rakaat sebelum subuh. Ada yang tahu 2 rakaat sebelum subuh itu sangat utama.
lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalian mampu beli dunia seisinya? Enggak kan? Nah ini, itu bahkan lebih baik. Cuma 2 rakaat lagi, sebentar. Tuh. Nah, untuk berarti udah dong Bu, cukup gitu. Jadi kayak, oh cukup ya berarti cuma sholat sunnah yang 12 rakaat itu, udahlah udah punya rumah di sana gitu. Kalian mau rumahnya ya udah kosong gitu? Enggak kan? Kan tadi cuma baru bata, semen, terus atap ya, tralisnya gitu kan, tiangnya. Nah, di dalamnya kosong, gak ada perabotnya, perkakasnya gitu. Belinya pakai sholat-sholat sunnah lainnya kayak gitu. Jadi ketika ada sunnah-sunnah lainnya, contohnya apa aja? Ada tahajud, terus duha ya. Apa lagi? Witir, terus ini mulai lemes lagi nih. Semangat? Masih semangat? Masih pagi ya, masih pagi. Belum sarapan. Itu sih yang sebelum subuh sarapannya. Maju sarapannya itu. Maju ya sarapannya. Nah itu kan untuk sholat yang 12 rakaat gitu. Nih coba kalian bayangin kan, enak kan kalau misalkan, amin mudah-mudahan ada yang gak mau masuk surga. Enggak ya. Siapa yang mau masuk surga? Yang gak ngangkat tangan berarti gak mau masuk surga nih. Oke, semuanya mau masuk surga. Coba bayangin. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul lagi ya di surganya. Kita bisa masuk surga. Terus dengan menjalankan yang 12 rakaat tadi, kita punya rumah masing-masing di sana gitu. Ketika kita datang, tiba-tiba disambut, ini rumahnya gitu. Pengen gak kayak gitu? Iya. Tapi namanya pengen sesuatu, kita harus ada usahanya dong. Ya kan? Kita aja kalau mau apa-apa harus ada usahanya. Tadi tuh contohnya. Kalau minta ke ortu, usahanya ada baik-baikin ortunya gitu kan. Ada usahanya. Kalian pengen lulus dari sini, ada usahanya. Kalian datang ke sekolah tiap hari, rajin kerjain tugas, ulangan, itu ada usahanya gitu. Nah terus ada lagi nih selain sholat sunnah, Ibu juga mau nyampein tentang membiasakan untuk berwudu. Jadi cobalah kita tuh biasa dalam keadaan suci kayak gitu. Kita nggak tahu kan kapan kita akan dipanggil gitu. Kita akan wafat gitu. Kita nggak tahu kan di mana, kapan, nggak tahu. Makanya gini, misal kalian mau dipanggil ke acara besar kayak gitu, apalagi di award yang dipanggil kayak gitu kan, pasti persiapannya pengennya bajunya yang bagus kayak gitu, penampilannya semenarik mungkin kayak gitu, pokoknya jangan kucel, mandi dulu apa segala macam gitu. Nah kita yang jelas bakal dipanggil sama Allah gitu, mau nggak dalam keadaan kotor? Enggak kan? Kalau bisa kita dalam keadaan suci gitu, bersih kayak gitu. Nah Islam tuh nggak memberatkan, dalam keadaan suci. Oh berarti aku harus mandi terus-terusan dong kan biar bersih gitu? Enggak, wudu aja udah cukup kayak gitu. Wudu, yang laki-laki gampang, lihat tempat wudu kayak gitu kalau misalkan emang batal. Yang perempuan juga kalau misalkan dari kamar mandi atau apa, wudu lagi kayak gitu. Nanti make upnya luntur gitu, bedaknya luntur. Tenang, kalau wudu bakal lebih bercahaya gitu. Beda aja auranya gitu. Kalau lihat aja orang kalau habis wudu tuh kayak seger. Kalian nih kalau di masjid gitu, ngelihat orang-orang habis wudu gitu, lebih seger daripada orang-orang yang habis make upan gitu. Seger aja gitu kelihatannya. Ngerasa nggak gitu? Nah itu. Jadi wudu kalian tuh kayak gitu, biasain berwudu kayak gitu. Kalau susah
ya itu tadi susah gitu. Awalnya mungkin memang yang enggak terbiasa susah. Jadi kayak udahlah nanti basah gitu, repot ini itu segala macem. Tapi kalau lama-lama terbiasa, dibiasakan, nanti kayak kalian nggak akan enak sendiri rasanya. Iya aku tadi batal gitu, meskipun nggak cuma kalau mau sholat aja wudhu tuh gitu. Mau keseharian, mau apa, mau berangkat ke sekolah kayak gitu enak kalau udah wudhu dulu kayak gitu. Ada dalilnya. Allah tuh menyampaikan ya, innallaha, ada yang hafal? Ada yang hafal? Innallaha, ke depan yang hafal satu orang. Innallaha, orang ke depan. Innallaha, innallaha, nggak mau. Ini Allah menyukai orang yang ke depan, ayo. Nggak apa-apa, ayo ke depan. Innallaha, Kalau salah gimana? coba dulu. Sesungguhnya Allah itu suci atau bersih dan menyukai yang suci. Pakai innallaha, yuk. Innallaha yuhibbut tahur. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbu mutatohirin. Ya. Ya, terima kasih. Tuh, siapa sebutkan namanya? Biar gak ngantuk ya. Pagi-pagi masa udah ngantuk. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kayak gitu. Sesungguhnya Allah mencintai, innallaha yuhibbu tawwabina, orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang bersuci. Jadi ketika ada seorang pendosa, kita juga tentunya ya pasti pernah kan melakukan sebuah dosa gitu, pernah ya. Tapi nggak apa-apa, Allah tuh menyukai gitu orang-orang yang bertaubat. Jadi kita taubat gitu. Dosa itu banyak ya bentuknya, dosa-dosa seperti berbohong kayak gitu kan, dosa-dosa seperti itu kayak gitu banyak. Nah, kita caranya dengan bertaubat gitu, karena Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Allah menyukai orang-orang yang bersuci kayak gitu. Kita bertaubat, kita terus bersuci kayak gitu. Kalau misalkan gini, orang tua kita udah suka banget sama kita gitu, sayang banget sama kita, apa aja dikasih kan. Kalau misalkan kalian deket sama teman kalian, deket nih, udah bestie banget, pasti apa aja kayak yuk gitu, ditemenin apa gitu, ya kan kayak gitu. Kayak gitu pasti ya kalau misalkan itu. Nah, gimana kalau Allah yang suka sama kita? Coba, Allah cinta sama kita, kita minta apa aja dikasih gitu. Aku udah bersuci mulu katanya gitu, udah bertaubat juga gitu, tapi nggak semua tuh permintaan diturutin gitu. Lagi-lagi kembalikan, Allah itu tahu apa yang terbaik untuk kita kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian berdoa itu jangan boleh kita minta apa gitu, tapi jangan lupa ya Allah berikan yang terbaik, karena kita nggak tahu, menurut kita itu udah yang terbaik gitu, tapi nggak dikabulin sama Allah kayak gitu. Ada hal yang kita nggak tahu gitu ke depannya gitu. Misal biasanya soal jodoh atau apa kayak gitu, kita maunya dia gitu, tapi ternyata bukan gitu. Ya udah, Allah tahu ke depannya itu seperti apa, mungkin itu nggak baik buat kita kayak gitu. Atau kita mau ini
Bu, saya pengennya tuh masuk ke sekolah A gitu, tapi malah keterimanya di sekolah B, nggak sesuai sama permintaan aku, padahal aku udah sujud doa tiap malam kayak gitu, tapi nggak dikabulin sama Allah kayak gitu. Bukan nggak dikabulin, doa itu ada yang langsung dikabulkan dan ada yang nanti dikabulkannya kayak gitu. Nah, atau bisa jadi emang tidak dikabulkan karena itu belum tentu yang terbaik untuk kita kayak gitu. Kita harus selalu husnuzon sama Allah kayak gitu. Kayak ya, coba kalian bisa bayangkan kan, Allah cinta sama kita, Allah kasih kita apa aja, meskipun kadang-kadang nggak dikabulkan, tapi itu yang terbaik untuk kita kayak gitu. Husnuzon terus sama Allah kayak gitu. Jangan ya, pokoknya ketika kita dikasih musibah, kita dikasih ujian, udahlah gitu. Apa ya gini hidupnya gini gitu. Terus kayak mencela secara nggak langsung mencela kayak ya Allah mah gini kayak gitu. Jangan sampai ya itu keluar dari mulut kita kayak gitu. Terus masalah akidah ini tuh kan sangat besar ya pengaruhnya bagi kita gitu. Hati-hati gitu kalau keimanan kita, kalau keyakinan kita itu sampai salah atau menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif, itu juga akan merugikan diri kita sendiri. Allah itu nggak butuh amalan kita, bener nggak? Tapi kita yang butuh Allah kayak gitu. Nah terus ada lagi nih, tadi kan udah sholat yang 12 rakaat, terus investasinya nih. Terus yang kedua tuh membiasakan untuk berwudu. Yang ketiga itu qiyamul lail, sholat tahajud. Qiyamul lail atau sholat tahajud, sholat malam. Mudah-mudahan semua teman-teman di sini sering ya sholat malam tiap malam gitu. Susah bu, capek, ngantuk gitu. Coba dibiasakan pasang alarmnya, bangunlah gitu. Apalagi sekarang nih mau apa. Biasanya kalau misalkan orang yang rajin sholat malam tuh beda auranya juga gitu. Jadi kayak lebih bersinar aja gitu kalau orang yang rajin tahajud kayak gitu. Kalian nggak perlu butuh skincare yang bikin wah gitu, nggak perlu. Sholat malam aja yang rajin, beda gitu nanti itu. Orang juga ngelihatnya beda kayak gitu. Terus nih, kalau kalian minta sesuatu di sholat malam ini gitu, karena waktu terkabulnya doa di sepertiga malam terakhir kayak gitu. Terus itu juga sholat malam juga itu kunci untuk masuk surga. Ibaratnya gini, kalian mau masuk surga, kalian tapi nggak punya kuncinya gitu untuk masuki pintu surga, gimana mau masuknya kan? Gimana duplikat kuncinya aja nggak ada. Kalau orang nyolong nanti masuknya ke neraka dong, kan nyolong. Iya pasti semuanya mau kan masuk surga. Mau masuk surga? Kita masuk surga sama-sama. Kita investasinya dari sekarang. Terus kalian tahu nggak waktu ashar, bukan asar ya, ashar. Ashar itu 50 sampai 30 menit sebelum fajar. Ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Jadi paling utamanya pada waktu itu tuh sebelum terbit fajar tuh sambil kan siap-siap ke sekolah gitu ya. Sambil aja habis sholat subuh kayak gitu. Makanya sholat subuhnya tuh jangan telat kayak gitu. Kalau sholat subuhnya telat, waktu ininya kelewat kayak gitu. Nah 15
sampai 30 menit sebelum fajar terbit kayak gitu. Di situ banyak-banyakin istighfar kayak gitu. Astagfirullahalazim. Ayo istighfar sama-sama. Astagfirullahalazim. Ya udah, 3 kali, satu lagi astagfirullahalazim. Nah, kalau gimana di bulan Ramadan pakai waktu ashar ini gitu. (15 menit). Ada 2 cara, 15 menit zikir, 15 menit buat sahur. Atau 15 menit sahur, 15 menit zikir. Terserah kalian mau yang mana. Boleh, ini berarti artinya sebelum subuh ya, kan sahur. Di sini kalau habis subuh pada tidur lagi enggak? Siapa tuh tidur lagi? Kalau kalian tidur lagi emang nggak telat ke sekolahnya? Soalnya gini, waktu-waktu subuh itu tuh, waktu-waktu kalian tuh lagi cerdas otaknya gitu, dipakai buat belajar kayak gitu, buat ngafal, buat ngaji kayak gitu. Sebelum subuh apalagi, setelah tahajud tuh, tahajud yang lama. Nah, kenapa tahajud dianjurin kayak tahajud yang lama kayak gitu? Biar peredaran darahnya ngalir ke otak kita kayak gitu. Bu, aku nggak pinter-pinter gitu, rajin tahajud makanya gitu. Yang pengen pinter tipsnya rajin tahajud kayak gitu. Rajin tahajud, sujud yang lama gitu. Lagi nggak sholat, ya udah zikir aja, zikir gitu. Terus yang selanjutnya ada sholat sunnah lagi selain rawatib tadi, atau kita membiasakan untuk berwudu ya. Kemudian ada qiyamul lail juga, ada waktu ashar juga. Dan yang terakhir, yang kelima, bukan yang terakhir ya. Yang kelima ada sholat syuruk. Ada yang tahu sholat syuruk itu apa? Sholat syuruk. Apa tuh? Ada yang tahu? Apa? Sholat syuruk. Sebelum sholat. Ada yang tahu? Sholat syuruk. Iya. Iya. Apa? Jenazah. Sholat syuruk ini sunnah nih, sunnah sholat syuruk ya. Itu awal duha, tapi bukan duhanya awalnya tuh, awal sebelum duhanya, awal, iya sholat fajar benar. Nah, ada yang tahu nggak pahalanya? Yang tahu maju ke depan. Pahala sholat syuruk itu atau awal duha atau sholat fajar? Ada yang tahu pahalanya? Pahalanya besar banget loh. Ada yang tahu? Kalian nggak perlu jauh-jauh ke sana gitu. Seperti apa? Ibu belum dengar ada yang YouTube yang apa gitu. Coba seperti udah mendekati gitu loh. Seperti apa pahalanya? Nggak perlu jauh-jauh ke sana gitu. Apa? Ada yang mau maju? Berani? Enggak ada nih. Pahalanya itu seperti pahala haji dan umroh. Wah, coba bayangin, kalian kalau ngantri haji aja lama kan, umroh butuh biaya banyak kan. Ini gak usah kesana jauh-jauh gitu, kalian udah dapat pahalanya. Itu pahala sholat fajar atau awal duha. Tapi ada syaratnya. Ada yang tahu syaratnya? Syaratnya itu
dari sholat subuh berjamaah, dia tetap di situ, dia zikir kayak gitu. Bukan jadi kayak dia udah sholat subuh berjamaah, udah pulang, ya udah di rumah aja sholat fajarnya gitu. Tapi dianya ngapa-ngapain dulu kayak gitu, mana-mana dulu ya nggak dapet kayak gitu. Syaratnya tuh harus dari sholat subuh itu kayak gitu, dan ikut sholat subuh berjamaah kayak gitu. Mau nggak dapat pahala haji umroh? Mau dong, gede banget loh pahala haji umroh. Tapi kita nggak perlu ke sana, nggak perlu keluar uang. Tuh, baiknya Allah gitu ya gitu. Jadi Allah itu nggak mengabaikan kita yang nggak punya apa-apa buat kita pengen dapat pahala itu juga kayak gitu. Kayak gitu. Terus ada lagi nih. Kira-kira apa lagi ya? Tentang sedekah. Investasinya lagi tuh. Kita investasi akhirat tuh. Selain sholat sunnah, menjaga wudhu, ada juga tentang sedekah. Pahalanya dilipat gandakan kan? Apalagi kalau Ramadan kayak gini. Wah, kalian sedekahnya berapa? Tiba-tiba ininya berapa kayak gitu. Jadi kalian nggak punya uang banyak nih, cuma punya misalkan cuma ada 10.000, 20.000, sedekahkan gitu. Itu nanti di sisi Allah itu dilipat gandakan pahalanya kayak gitu. Terus biasanya ya harta itu nggak akan habis kalau kita sedekahkan kayak gitu. Nggak akan habis kalau sedekahkan. Jangan takut harta kita habis untuk bersedekah. Enggak. Karena apa ya, sedekah juga itu tuh akan balik lagi ke kita gitu. Nanti tuh rezeki kita tuh ada aja gitu yang datang min haitsulah yahtasib, dari arah yang tidak terduga-duga kayak gitu. Makanya ketika kita ada uang gitu, sebagian tuh langsung sedekahkan gitu. Itu tuh sama aja kayak kalian nabung ketika nanti kalian susah gitu. Kayak gitu. Tapi jangan kalian harapkan, karena aku sedekah, aku simpen buat nanti awas aja kalau aku susah nggak ada uang gitu. Jangan kayak gitu. Kita tetap harus ikhlas gitu ya. Sedekahnya tuh harus ikhlas kayak gitu. Jangan udah ya Allah aku sedekahin yang sekarang nih gitu. Tapi kalau aku lagi susah nanti harus ada ya Allah gitu. Ya nggak gitu ya. Karena sebagian harta kita itu ada milik orang lain kayak gitu. Jadi kita sedekahkan gitu. Ketika kita lihat misalkan ada penjual udah tua nih, udah tua, nenek-nenek, kakek-kakek, jualan apa gitu, dibeli aja lah gitu. Kalau ada uangnya mah dibeli aja misalkan. Karena hitung-hitung kita sedekah gitu. Tapi kalau kita sedekahkan gitu aja kan nggak enak ya gitu. Terus nanti juga akan menyakiti perasaan si penjualnya juga kayak gitu. Jadi sedekahnya dengan cara membeli kayak gitu. Kalau ibu lebih suka yang berjualan kayak gitu daripada yang minta-minta gitu, ya kan? Seenggaknya dia ada usaha meskipun kadang jualannya apa gitu. Kita nggak pengen gitu kadang tuh. Tapi kalau misalkan itu murah, kita ada rezekinya, kita bagi aja gitu, kita beli kayak gitu ya. Sedekah juga itu. Coba. Pahalanya banyak. Kayak gitu sedekah ya. Ada lagi doa. Udah sedekah. Ada lagi investasi kita tuh, doa. Doa. Jangan malu buat berdoa ke Allah gitu. Apa-apa doa, apa-apa doa. Allah aja kan nyuruh kita kan dalam keseharian kita doa kan, iya nggak? Sampai semuanya diatur, sampai masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, mau makan, semuanya udah ada doanya kan gitu. Jangan malu kita buat berdoa. Terus kalau ada masalah juga pas sholat atau pas apapun,
Doa aja gitu. Doa ya. Karena gini, kalau misalkan doa artinya kan kita minta sama Allah gitu. Kalau kita mintanya sama manusia, dikasih nggak biasanya? Belum tentu kan? Iya. Nah kalau kita curhatnya sama Allah gitu, meskipun masalahnya nggak selesai saat itu juga, tapi nanti akan selesai kayak gitu. Allah akan bantu gitu. Ya Allah tolonglah gitu. Aku kesulitan gitu, misalkan dalam belajar pelajaran ini nggak masuk, ya Allah bantu aku, cerdaskan aku kayak gitu. Pokoknya minta bantu ya Allah, sungguhnya maksudnya kayak ya itulah untuk meminta kesuksesan, keberhasilan. Kita juga kayak gitu, jangan lupa doa. Udah. Ya, masih ada bentar. Nah, terus udah ya itu investasi. Itunya. Nah, untuk sholat sunnah jangan lupa ya. Jadi kayak misalkan gini, kalian kalau ketinggalan uang di suatu tempat, balik lagi nggak 100.000 gitu, tinggalan, balik lagi nggak? Pasti kan? Uang aku ketinggalan di kelas gitu, pasti balik lagi 100.000 juga, apalagi 100.000 gitu. Nah terus kalian tuh udah sholat wajib gitu, sholat sunnahnya ketinggalan gitu, kalian udah pergi, sholat sunnahnya ketinggalan, masih ada waktu nih gitu, balik lagi aja sholat lagi kayak gitu, sholat sunnah kayak gitu. Itu kan kayak kalian bisa investasi, kalian bisa beli sesuatu kayak gitu di sholat sunnah itu kayak gitu. Balik lagi aja sebentar kayak gitu. Kayak kalian mau ngambil 100.000 kayak gitu. Ini masih mendengarkan semuanya? Udah tenang aja nyatetnya mah yang kalian pahami, nanti kan kalau udah paham di akhir juga bisa catat sendiri kayak gitu. Ngantuk. Ngantuk ya, ngantuk. Masih pagi masa ngantuk sih? Jam berapa tuh? Jam 9. Begadang ngapain? Nonton bola. Jadi Ibu mau dilanjutkan enggak nih investasinya? Lanjut, semuanya dengerin ya. Nah, ada lagi, tadi kan investasi secara lahiriah. Kita nggak punya apa-apa, tapi kita bisa dapat apa-apa. Sekarang secara batiniah. Secara batiniahnya. Misal kita punya waktu 1 menit. Enaknya buat apa ya 1 menit itu biasanya? 1 menit yang bermanfaat. Tidur nggak bisa 1 menit, nggak enak kan? 1 menit udah baru merem doang udah. Apa 1 menit? Istighfar, baca Quran, baca buku, terus zikir, sholawat, tadarus ya. Banyak sebenarnya ya, di 1 menit kita bisa ngelakuin itu gitu. Kita dalam 1 hari itu punya berapa menit sih? 1 jam berapa menit? 60. 1 hari berapa jam? 24 jam. 24 kali 60 berapa yo? Berapa? Berapa? 1440. Banyak banget ya waktu kita. 1440 menit. Tapi Ibu minta semenit aja. 1 menit emas. Bisa 100 kali istighfar dalam 1 menit. Bisa. Astagfirullahalazim. Nyampe enggak 1 detik? Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Tapi kalau kalian cepet ini ya kayak kalau ini bisa 1 menit tuh dapat gitu 100 istighfar. Nah 1 kali istighfar itu ngapus dosa 70 tahun. 70 tahun.
Ya tapi tergantung ya kaliannya istighfarnya seperti apa kayak gitu. Balik lagi. Kalau kalian bayangin kalau 100 istighfar berapa tahun? 7.000 tuh, ringan ya, cuma istighfar gitu. Iya, tapi yang benar-benar dari hati, jangan astagfirullahaladzim gitu doang ya, enggak lah. Kan kadang suka kayak gitu, kadang tuh astagfirullahaladzim gitu, itu mah ya enggak dihitung dong gitu. Nah, ada lagi nih, ibu mau ada yang ibu mau tanya nih. 2 kalimat ringan di lidah, tapi berat timbangannya pada hari kiamat. Ada lagi. Dong, maju. 3 kan, Bu? Ininya, oh, udah. Udah. Ya, coba. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa iradim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Coba yang lainnya ikutin. Ya, udah, terima kasih. Siapa namanya? Biar. Nadia katanya. Kelas 10D. Nadia kelas 10D. Ayo kita sama-sama subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi kalimat ini ringan di lidah tapi berat timbangannya pada hari kiamat. Nah, sering kan subhanallahi wa bihamdi gitu kan? Subhanallahil azim. Kalian sering dengar, itu berat timbangannya. Kalian kan nanti ketika di akhirat ditimbang bukan amalannya. Kalian nggak mau kan? Kita semua apalagi nggak mau kan? Timbangannya berat yang sebelah kiri. Kita pengennya timbangannya berat amal kebaikan kita. Nah, 2 kalimat ini kalau 1 menit itu kira-kira bisa 40 kali. Berarti sudah memberatkan 40 beban timbangan. Ibaratnya kayak 40 kilonya ditambahin gitu. Secara cuma-cuma dengan kalian cuma ngomong kayak gitu. Kalian gak perlu. Jadi ini tuh hal-hal yang gak perlu kalian keluarkan pakai uang, pakai harta, pakai apapun gitu. Gak usah capek-capek juga. Yang ngobrol. Udah ya. Terus ada lagi nih kalimat yang harta karunnya surga. Harta karunnya, kalian seneng kan? Misalkan suatu hari dapat harta karun, di dunia aja udah seneng gitu. Ini harta karunnya surga. Apa tuh lafaznya? La haula wala quwata illa billah. Itu kalian udah dapat harta karun surga. Coba, banyak banget. Kalian tuh bisa, kita semua bisa kaya, kita bisa berinvestasi, semuanya kaya gitu. Dengan kalimat-kalimat tadi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada juga la haula wala quwata illa billah. Oh, ini nih yang sering nih. Dia tuh kalimat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tahu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 1 menit bisa 10 kali. Atau kalau mau lebih mungkin ya. Cuma ya kalau bisa sih diresapi, dihayati kayak gitu. Mengundang rahmat, ada juga ya kalimat yang mengundang rahmat Allah. Kayak ketika kita mau sesuatu tuh. Biasanya apa?
selawatin gitu kan. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sip. Nah, udah. kan masih lama pulangnya nih. Masih lama lo pulangnya kan. Materinya banyak banget, makanya Ibu materinya banyak banget. Nggak banyak, Ibu cuma pengen dengerin ini nih. Kalau singkatnya kayak gini, tadi kan kita tentang iman, ketenangan kayak gitu. Terus untuk mengaplikasikan, ngobrol semua ya. Ada yang barangkali mau diskusinya di depan? Tenang semuanya. Kalau nanti juga akan pulang pada waktunya. Nanti akan pulang pada waktunya ya. Kan enak loh kalian kalau sanad kayak gini tuh nggak perlu mikir kayak kalian kalau lagi KBM kan. Ya udah, kalian cukup oh iya pahami gitu. Kita lihat ke keimanan kita gitu. Tujuan hidup kita apa sih? Beribadah kayak gitu. Ada dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah gitu. Nah, ini macam-macam beribadahnya kayak gitu. Tingkatkan keimanan kitanya gimana biar kita sehariannya tenang gitu, bahagia. Pengen gak sih bahagia? Siapa yang gak mau bahagia kan? Semua pengen bahagia. Ya, ini terakhir. Seneng nggak? Tapi kan setelah ini masih ada materi lagi kan. Tapi sholat duha dulu ya. Nah, doa harian untuk senantiasa. Jadi gimana sih biar malasnya hilang, biar kita tetap berzikir kepada Allah gitu. Biar tenang kan? Lagi-lagi ketenangan jiwa, ketenangan hidup kita. Biar tenang gimana? Doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ayo sama-sama lagi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, ya Allah tolonglah aku dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud ya. Itu yang nggak usah. Nah, selesai. Pulang.
Kalau pulang ngapain emang? Tidur. Nggak enak tahu puasa, tidur tuh kerasa banget puasanya. Enggak. Nih saatnya bulan Ramadan ini, kalian bayangin ya, kayak kalau dalam 11 bulan cuma satu bulan kalian tuh kayak dapet jackpot. Kalian ibadah apapun itu dilipat gandakan. Masa kalian mau lewatin ibadahnya dengan tidur sih? Sayang dong waktunya tuh. Tapi kalau semuanya buat tidur ya enggak juga gitu. Maksudnya tidur tuh kayak misalkan kalian ada yang tahu kenapa tidur itu ibadah? Tapi dengan kayak gitu kalian tuh jadinya ya udah tidur juga ibadah, jadi tidur aja gitu. Enggak loh. Enggak lah. Gini. Konsepnya gini, enggak gitu konsepnya ya. Yang benar gini. Jadi ini katanya mau udahan. Nah, kalau yang tidur maksudnya enggak gitu. Tidur itu ibadah itu untuk menguatkan kita saat berpuasa. Cukuplah sejam gitu. Jangan berjam-jam, sejam 2 jam lah gitu. Jangan berjam-jam dari pagi sampai sore sampai buka tidur aja gitu. Ya itu mah kayak kalian gini kalian masuk ke satu ruangan gitu. Di situ tuh isinya hadiah semua. Hadiah semua ruangan nih. Satu ruangan nih isinya hadiah semua. Terserah kalian mau ngambil banyak. Ada hadiah ini, hadiah itu, semuanya ada. Terus kalian malah milih di luar itu, tidur aja lah gitu. Kalian gak mau ngambil hadiahnya, kayak gitu mau. Yang lainnya pada rebutan pengen hadiahnya. Jangan sampai ya. Di sini ibu mau tanya, terakhir tenang. Ada yang udah ngatamin Qur'annya, tilawahnya selama Ramadan? Ada yang beneran ini ibu tanya beneran. Ada yang udah ngatamin? Belum. Yang udah 29 juz? Belum. Yang 28 juz? Belum. 27? Kalau ada acungkan tangan aja nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. 26? 26 juz? Belum. Ini udah hari ke berapa Ramadan? Hari ke? Ada yang 9, ada yang 10 ya. Nah, ada yang 25 juz? Bener nih, ibu bener tanya. 25 juz ada? Angkat tangan aja, nggak usah malu-malu. 24? 23? 22? Soalnya ibu mau kasih hadiah. 21? Tapi jujur ya, 21? 20 juz? Kalian ngaji nggak sini? Ada 20 tadi, ada 20. Mana sini? Sini, maju. Yang 20 juz. Siapa namanya? 20 juz maju, nggak apa-apa. Tadi siapa namanya? Yang 20 juz? Beneran siapa namanya? Kalau malu tuh kalau misalkan kita berbuat maksiat kayak gitu, malu ya. Ini mah kebaikan gitu, nggak apa-apa. Bukan dengan kita bilang takut ria, itu udah ria ya. Ayo, siapa tadi siapa? Yang udah 20 juz? Ya udah sebutin namanya, kalau malu sebutin aja. 20 juz? Siapa, ibu nggak denger nih? Siapa? Siapa tadi? Bener ini, bener. Ayo, katanya mau udahan. Ini ibu mau udahin loh. Tinggal sebutin aja yuk. Katanya mau udahan. Ayo, yang tadi berapa? 20 juz siapa? Beneran dong, beneran. Ayo. Siapa? 20 juz siapa?
Oh, berarti belum ya? Ya udahlah, nggak jadi dong. Hah? Iya. Masih ada 15 menit ya. Udah ya, udah ya, udah. Udah nih, Ibu tutup nih materinya nih. Tapi beneran nih, kayak kalian paling banyak kayak berapa? 19 ada? 18? 10. Siapa yang 10? 1, 2. Yang 11-nya berarti 11. Oh enggak. 11 ada 11. 11. 12. Hah? Udah 12, 13, 14, 15, 15. Fauzia. Nah, udah ditutup nih, ditutup. Tutup ya. Baik, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ini bukan cuma materi. Oh, materi saat sanlat. Terus yang udah tinggalin ruangan kalian lupa lagi, jangan dong. Langsung diterapkan. Tadi Ibu menyampaikan ada sholat sunnah ya. Langsung dipraktekkan mulai hari ini, oke? Terus setelah ini kan sholat duha tuh. Dipraktekkan ya. Katanya mau bahagia, katanya mau tenang. Jadi jangan lupa dipraktekkan, oke? Langsung. Yaudah, ini mungkin yang bisa Ibu sampaikan, Ibu serahkan lagi ya ke Bu Al. Masya Allah, terima kasih untuk Bu Zainab atas penyampaian materinya. Beri tepuk tangan untuk Bu Zainab. Oke. Stop, udah. Oke. Alhamdulillah ya, materinya sungguh luar biasa, bermanfaat buat kita ya, apalagi sedang Ramadan ini, banyak amalan-amalan ya yang akan kita lakukan. Oke, mengenai keimanan ya, keimanan dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan, seperti sholat, ya enggak, zikir, membaca doa, sholat rawatib. Nah, itu ada beberapa investasi kita dalam akhirat. Nah, baik, sekarang adalah waktunya sesi tanya jawab. Ada 2 sesi. Satu sesi saya berikan 3 pertanyaan. Apabila ada yang bertanya, saya persilakan untuk mengacungkan tangan. Oke. Dan kalian sebutkan nama, kemudian kelasnya ya. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardian Nurkusuma dari kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardian Nurkusuma dari kelas 10C. Saya mau nanya, ada nggak waktu-waktu yang dilarang untuk salat gitu? Sekian. Ainun. Punten ya. Waktu yang dilarang sholat ya. Oke. Langsung 3 pertanyaan aja, baru 1 ditampung dulu. Oke, ada yang bertanya lagi? Oke. Boleh 2 orang? Perkenalkan, saya Sekar Ayundi Amelia dari kelas 10D. Saya ingin bertanya, kalau misalkan puasa sunnah itu termasuk investasi dalam akhirat gak? Itu doang sih. Puasa sunnah. Dah. Pakai salam nggak Bu? Nggak usah kan? Nama saya Ataya Humaira dari kelas 10D. Ataya Humaira dari kelas 10D. Kan ini bahas tentang iman dan ketenangan jiwa. Iman itu kan ada tingkatannya. Tingkatannya tuh apa aja?
minta perhatiannya, udah ya. Oke, saya buka satu sesi dulu ya. Baik, yang pertama dari Ainun mengenai ada nggak sih waktu yang dilarang untuk sholat ya? Ainun dari 10C. Kemudian yang kedua Sekar dari 10D. Puasa sunnah itu merupakan investasi akhirat bukan Bu katanya. Kemudian dari Ataya, iman itu ada tingkatannya. Nah, apa aja sih tingkatannya itu ya dari 10D ya? Terima kasih. Baik, langsung bisa dijawab atau bagaimana Bu? Iklan dulu ta. Tadi ya. Waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Mungkin ada temennya yang tahu? Yang dilarang untuk sholat. Bukan, sholat kan wajib gitu. Masa dilarang gitu waktunya? Nah, ada waktunya itu di antara dua tanduk setan. Di antara dua tanduk setan. Kok dua tanduk setan? Gimana sih maksudnya? Nah, saat matahari terbit dan matahari terbenam. Jadi setelah sholat subuh, makanya setelah sholat subuh gak ada sholat sunahnya tuh maksudnya. Maksudnya di saat fajar lagi terbit-terbitnya kayak gitu tuh, lagi mulai kayak gitulah ya, mulai muncul tuh mataharinya atau apa gitu. Itu dan yang kedua setelah sholat asar, makanya nggak ada sholat sunnah kan. Nah, pas matahari kemerahan tuh, coba kalian lihat matahari terbit di sisi, misalkan di mana? Pokoknya satunya di sini, satunya di sini gitu ya. Nah, saat matahari terbit kayak gini kan posisinya gitu. Terus yang terbenam juga kayak gini kan. Jadi kayak tepatnya itu di pinggir-pinggir gitu. Kalau misalkan lingkaran, terus pinggir-pinggir kayak gitu kan. Kayak tanduk nggak? Tanduk kan di pinggir-pinggir kan gitu. Kayak di antara dua tanduk setan maksudnya itu. Nah, itu waktu-waktu yang dilarang untuk sholat kayak gitu. Jadi pas itu tuh jangan. Makanya kalau sholat asar tuh langsung sholat asar. Nanti sholat asar jam 5, setengah 6. Jangan itu waktunya itu ya. Nah, Bu, kan tadi ada sholat syuruk gitu. Sholat syuruk tuh awal duha. Awal duha itu ketika matahari udah 1 tombak gitu. Jadi maksudnya mataharinya udah 1 tombak kayak gitu. Kalau diukur nah gitu. Tapi kan sekarang mah nggak ngukur ya, perkiraan gitu. Perkiraan itu ya 6:30 udah bisa gitu. Kayak gitu. Udah mulai terang lah kayak gitu. Bu, udah mulai terang tapi baru sholat subuh, baru bangun soalnya. Jangan ya. Udah, terus yang keduanya tadi pertanyaannya? Bu, apa? Tadi apa, Bu? Puasa sunnah termasuk investasi untuk akhirat gak? Iya, semuanya itu investasi sebenarnya ya. Jadi amalan-amalan ibadah kita semuanya, tadi aja kan kayak sholat sunnah itu kan sholat sunnah lainnya untuk investasi kayak perabotan lainnya gitu kan. Nah, itu mah kayak kalau puasa juga sama. Ada pintu masuk sendiri kan. Pintu masuknya untuk orang yang berpuasa apa? Ar-Rayyan gitu. Jadi pasti ada gitu. Ya. Mungkin nanti ada pembahasan lain, tapi maksudnya kalau itu juga termasuk gitu. Untuk jawabannya. Cukup? Ya. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah tentang tingkatan iman. Ya, iman itu kan bertambah, berkurang gitu. Ada nggak sih tingkatannya iman gitu? Ada. Yang ada coba sebutkan sini, maju. Ayo nggak apa-apa, maju aja, maju. Bonus dari. Ayo maju sini, maju, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, maju aja. Tingkatannya iman. Nggak apa-apa, maju aja. Salah nggak dihukum ini mah. Ibu nggak gigit juga, maju aja. Ayo, ada yang berani?
Iman sendiri itu apa? Meyakini ya, keyakinan gitu. Iman, beriman gitu. Nah, ya udah. Kalau nggak ada yang mau ya udah. Kalau nggak ada yang mau. Nah, ada iman taklid. Taklid itu apa? Mengikuti tanpa tahu. Maksudnya mengikuti aja gitu. Tapi kalau taklid buta, ada yang tahu istilahnya kayak ikutin kiainya aja gitu, ikutin ininya aja, tapi tanpa tahu itu tuh bener apa enggak sih gitu, apa yang diomongkan gitu, kayak gitu. Pokoknya ikutin aja apa yang dia lakukan kayak gitu. Ada yang iman ilmi, tahu. Atau di sini kalau iman taklid itu kayak, ya itu tadi kalau iman ilmi itu jadi kayak tahu akidah sama dalilnya gitu. Jadi kayak dari yang bawah agak meningkat sedikit kayak gitu kan. Seenggaknya ketika mengikuti dia tahu ilmunya kayak gitu, tahu dalilnya kayak gitu atau gimana gitu. Ada iman iyan gitu, yaitu mengetahui Allah dengan pengawasan hati. Jadi ya meyakini Allah kayak gitu. Jadi kan kayak tauhid aja, tauhid nih. Tauhid itu kan ada 3 kan. Tauhid apa yang pertama? Rububiyah, yang kedua uluhiyah, dan yang ketiga asma wa sifat kayak gitu. Yang rububiyah itu jadinya ya. Pelan-pelan ayo. Ayo sini sebutin. Tauhid rububiyah. Apa sebutin sini? Maju dong, beranilah. Maju dong. Rububiyahnya apa? Tauhid rububiyah meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Terus tauhid uluhiyah kalau di sini lupa. Ya, di sini. Nah, terima kasih ya. Ya, jadi kayak kalau perbedaannya ya, tadi kan definisinya ya. Kalau perbedaannya rububiyah, uluhiyah. Rububiyah mengimani ya, mengimani gitu. Maksudnya meyakini kayak gitu. Tapi dengan hati kita cukup, maksudnya kayak udah bersyahadat, udah yakin, udah apa, udah gitu. Kalau uluhiyahnya, pengaplikasiannya kita nggak cukup tuh. Rububiyah aja nggak cukup gitu. Uluhiyah maksudnya pengaplikasiannya ya sholat, ya zakat kayak gitu. Kemudian asma sifat itu apa? Asma, nama-nama ya. Sifat-sifat, berarti maksudnya kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah kayak gitu. Nah, untuk tingkatan keimanan itu tentunya beberapa ulama mengatakan ada ya, maksudnya kayak tingkatan-tingkatannya dari iman yang dari untuk yang orang yang bertakwa kayak gitu, atau iman ya seperti itulah kayak gitu. Jadi kayak tapi keimanan seseorang itu yang tahu hanya Allah kayak gitu. Ada yang sampai makrifat, ada yang sampai hakikat. Itu menurut orang-orang ya gitu. Tapi maksudnya sekali lagi kita kembalikan semua keimanan kita itu yang tahu hanya Allah kayak gitu ya. Jadi saya beriman, tapi jangan merasa kita yang paling, maksudnya emang kita iya gitu, kita wajib beriman gitu. Tapi jangan pernah kita merasa yang paling gitu. Ya gitu ya. Gimana? Cukup ya? Cukup ya? Udah berapa? 10. Dikit lagi berapa menit? Udah kayaknya Ibu cukupkan ya. Mungkin karena sesi keduanya belum bisa waktunya. Kalau untuk tanyakan atau apa ke Ibu aja langsung nanti ya, tapi di lain waktu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.
Dan tolong sekali diaplikasikan. Oke? Kalian mau investasi sama-sama? Mau. Mau punya rumah di surga? Dibuatkan rumah di surga sama Allah, mau? Oke. Kalau mau sesuatu harus ada usahanya. Oke? Baik, karena sudah selesai, kalian juga udah Ibu serahkan ke Ibu Al. Terima kasih. Apa? Cek. Oke, terima kasih Bu Zainab atas pemaparan materi dan sesi tanya jawab tadi. Masya Allah, jawabannya sungguh luar biasa dan materinya juga ya. Baik, saya akan memberikan kesimpulan pada materi ini. Mengenai apa temanya? Ada yang ingat tadi? Iya, iman dan ketenangan jiwa atau hidup ya, ketenangan ya. Nah, iman ini adalah artinya apa sih teman-teman? Iman tuh mempercayai ya, meyakini, keyakinan, meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu esa. Kita harus melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Mohon maaf. Oke, ada beberapa investasi ya, amalan-amalan kita yang harus kita lakukan agar kita dapat meningkatkan keimanan kita. Yang pertama adalah sholat sunnah 12 rakaat atau sholat apa? Rawatib. Nah, kayak qobliyah, badiyah. Nah, Ibu sarankan kalian bisa melaksanakan sholat tersebut ya, agar kita kalau sholat sunnah itu apa coba? Bisa dapatkan lapisan emas seperti kualitas surga ya. Di sana akan dibangun istana surga ya Bu ya. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Kemudian 2 rakaat juga sebelum subuh. Masya Allah banget ini. Seperti lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, itu kan keutamaan dari sholat rawatib. Kemudian yang kedua adalah membiasakan untuk berwudu, ya enggak? Ketika kita melakukan kegiatan, ya, mengingat Allah, ya. Seperti dalam surat Ar-Rod, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, itu berwudu, berzikir. Kemudian yang ketiga adalah sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Nah, apabila kita menginginkan sesuatu agar doanya terkabul, cobalah teman-teman sholat tahajud teman-teman di sepertiga malam. Terus berdoa, insya Allah apa yang kita inginkan akan terwujud ya, dengan terus-terus ikhtiar kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah sholat syuruk atau sholat fajar di awal duha. Jadi pas awal duha tuh, setelah terbitnya matahari ya, pahalanya seperti apa? Haji dan umroh. Kemudian yang kelima adalah sedekah. Insya Allah apabila kita sedekah nih di bulan puasa, pahalanya akan dilipat gandakan. Dan yang terakhir adalah doa. Kemudian apalagi secara batiniah ya, kalau nggak salah tadi ya. Apa aja tuh batiniah? Ya, istighfar. Kemudian membaca itu ya, subhanallah bihamdi gitu ya, subhanallahil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, iya betul Fajri, Mas, mantap nih. Berarti kalian benar-benar mengamati atau mendengarkan apa yang Bu Zainab ini ya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua, amin ya robbal alamin. Dan kemudian ada doa-doa harian. Baik, terima kasih yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman ya untuk menyimak ya, walaupun kalian dalam keadaan puasa tapi harus tetap semangat ya, karena ini sama aja kita mendapatkan sebuah ilmu teman-teman. Insya Allah ketika kita mendapatkan ilmu, apalagi dalam keadaan puasa, Allah akan memudahkan kita untuk menuju surga, ya enggak? Amin ya robbal alamin. Baik, mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau kurang berkenan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.